Shalom Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa dalam sapaan gembala saat ini. Saya Pendeta Iriandri Wilson Tungga dari GKI Bukit Indah Sukajadi Batam. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya ajak kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon Engkau berfirman kepada kami karena kami siap untuk mendengar, dan bimbing kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita saat ini adalah perjalanan hidup. Bacaan kita dari Kejadian 49 ayat 5 dan 6. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka, jangan sampai hatiku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka membunuh orang. Dengan sewenang-wenang mereka memotong urat keting lembu. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Yakub. Pesan Yakub kepada anak-anaknya secara khusus kepada Simeon dan Lewi. Yakub menceritakan tentang perjalanan hidup perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa kata-kata itu demikian keras? Karena di dalam Kejadian 34 di sana dikisahkan ketika Yakub dan keluarganya datang ke kota Sikem, ada seorang pemuda menodai anak Yakub yaitu Dina. Kemudian para pemimpin kota Sikem datang menjumpai Yakub, mereka berbicara dengan Yakub, memohon maaf, dan anak yang menodai Dina, anak Yakub juga mau bertanggung jawab. Mereka mau untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan Yakub dan keluarganya. Namun ketika saudara-saudara dari Dina pulang ke rumah setelah bekerja di luar rumah dan mendengar kabar itu, mereka menjadi marah. Mereka menipu penduduk kota Sikem dengan meminta seluruh laki-laki disunat terlebih dahulu sebelum mereka menjadi satu keluarga. Setelah 3 hari disunat, penduduk kota itu mulai merasa kesakitan, maka datanglah Simeon dan Lewi dan membunuh para laki-laki yang ada di kota itu. Begitulah ceritanya. Jika kita melihat, sepertinya apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi adalah membalaskan dendam kemarahan karena adik mereka atau saudari mereka diperlakukan dengan buruk. Namun seperti yang kita lihat, yang dikatakan oleh Yakub, di dalam menengok kisah yang dulu terjadi, Yakub justru menyayangkan hal itu. Yakub tidak setuju dengan kekerasan yang dilakukan oleh kedua anaknya. Sayangnya Yakub pun tidak dapat mencegah. Yakub bergumul dalam keterbatasannya. Bagi Yakub, kekerasan bukanlah menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah. Karena itu Yakub menegaskan pendiriannya ini, pandangannya ini kepada anak-anaknya pada kesempatan ini, bahwa dia tidak turut serta dalam melakukan kekerasan dan kejahatan itu. Bahkan dia juga tidak membenarkan kejahatan dan kekerasan seperti itu dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Apapun alasannya. Maka Yakub menekankan kepada anak-anaknya tentang kekerasan yang telah mereka lakukan, yang menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup Yakub. Kemarahan mereka telah membunuh orang. Arogansi mereka telah menghancurkan satu kota. Maka Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang tidak diinginkan Yakub itu terjadi. Apa yang tidak diharapkan Yakub itu harus dijalani. Demikian juga kita. Banyak hal yang tidak kita inginkan tetapi terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan masing-masing kita selalu ada tantangan, persoalan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan suatu hal. Mungkin kita dijahati oleh orang. Atau mungkin kita bergumul karena di keluarga kita ada anggota keluarga yang belum bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Terimalah semua itu sebagai bagian dari tanggung jawab dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai bagian dari tugas yang harus kita kerjakan. Atau suatu kewajiban hidup yang harus kita emban. Maka Bapak Ibu Saudara, mari menjaga hati dan pikiran kita untuk tidak menjadi bagian dari yang jahat. Tetapi menjadi orang-orang yang di tengah-tengah orang lain berbuat kekerasan, kejahatan, kita setia melakukan yang baik, yang benar sesuai apa yang kita imani di dalam Tuhan. Kita juga belajar jika kemarahan, emosi yang tidak terkendali menghancurkan kehidupan, membunuh orang, kata Yakub, maka di dalam perjalanan hidup kita, mari kendalikan emosi, kendalikan kemarahan kita. Karena jika kita tidak mengendalikannya, kemarahan dan emosi itu akan mengendalikan kita. Pada gilirannya, kita akan teralihkan dari kebenaran, dari kehendak Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada catatan-catatan yang tidak baik. Maka berupayalah untuk selalu menjadi baik. Teruslah belajar. Perbaiki apa yang dapat diperbaiki, berjagalah dalam iman, menghadapi tantangan dan persoalan di sepanjang perjalanan kehidupan. Jika Yakub melihat kekerasan itu bukan hal yang harus dipelihara, dan itu ditegaskan kepada anak-anaknya, itu diingatkan kepada anak-anaknya, maka kita pun wajib untuk merenungkannya. Kadang-kadang dalam hidup kita ada tantangan dan persoalan yang sering kali membuat kita mengalami kesulitan. Tapi mari renungkan begini Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengharapkan hidup kita selalu baik-baik saja, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada keterbatasan, apakah itu sesuai dengan panggilan iman kita? Jika kita menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup, ingatlah untuk apa kita hadir sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah di tengah-tengah orang yang berbuat kekerasan, di tengah-tengah orang yang hidup dalam kejahatan, yang bisa jadi menjahati kita juga, kita dipanggil untuk menunjukkan kehidupan yang berbeda? Maka terimalah apapun yang harus kita jalani. Dan lihatlah semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Namun berjalanlah di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami melakukannya dengan kuasa dan pertolongan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.